Mengejutkan, hitungan hari setelah Insanul Fahmi melaporkan sang pelaku pembocoran video CCTV yang membuat geger, sikap Wardatina Mawa jadi berubah 180 derajat. Dari yang awalnya sering emosional, kini mendadak sering memasang status bijak lewat video di sosial media. Ada apa dengan Mawa? Benarkah karena pelaporan polisi Insan mengandung ancaman hukuman yang lebih berat daripada pasal tentang perzinahan yang diusung Mawa? Yang jelas, usaha untuk mempertahankan poligami antara Mawa sang istri sah dan Inara Rusli sebagai istri kedua masih dilakukan Insan. Menyisakan babak panjang penuh kejutan tentang bagaimana dan usaha apa saja yang dilakukan Insan untuk meluluhkan hati Mawa agar mau berdamai dengan poligami. Tapi benarkah keras hati Mawa tak mau menerima di poligami karena sikap Inara yang sampai saat ini belum pernah meminta maaf kepada Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama poligami antara Wardatina Mawa, sang istri sah dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli kian menggulirkan blunder panas mengejutkan. Bagaimana tidak, setelah Insan melaporkan sang pembocor CCTV rumah Inara ke Bareskrim Polri, sikap Mawa jadi mendadak berubah. Tak ada lagi Mawa yang menunjukkan kalimat emosi, apalagi sikap emosional di sosial media. Yang ada, kini Mawa 180 derajat berbeda. Alih memasang video sedang menangis, Mawa lebih memilih mengunggah video pemandangan yang menenangkan hati, lengkap dengan tulisan bijak bernada inspiratif. Tidak semua hal perlu dijelaskan, kebenaran, YG disertai iman akan menemukan jalannya sendiri. Silence when guided by faith speaks louder than explanation. Bahkan Mawa yang hitungan hari sebelumnya sempat menulis kekesalan hingga menyebut Insan jahat pada akun sosial medianya, kini justru mengunggah video menikmati kebersamaan bersama dengan sang anak. Yang lagi-lagi dibubuhi kalimat bijak, yaitu ketika seseorang berusaha memfitnah dan menghancurkan orang lain, maka sesungguhnya dia sedang memperjuangkan keburukan untuk dirinya sendiri. Ada apa dengan perubahan Mawa? Sebuah tanya yang mengundang teki. Pasalnya hitungan hari sebelum perubahan sikap Mawa terjadi, Insanul Fahmi yang bersikukuh mempertahankan drama poligami antara Mawa sang istri sah dan Inara Rusli sebagai istri kedua membuat pelaporan polisi melaporkan karyawan rumah Inara yang diduga telah membocorkan isi CCTV rumah Inara sehingga menimbulkan kehebohan luar biasa. Dan pasal yang diusung Insan pun tak main terkait pasal illegal access yang diduga mengandung ancaman hukuman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda maksimal 800 juta rupiah. Sebuah ancaman hukuman yang lebih berat daripada pasal tentang perzinahan yang dipasangkan Mawa kepada Insan dan Inara. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah perubahan sikap Mawa berkaitan erat dengan aksi pelaporan Insan yang mengusung masalah illegal access yang konon bisa ikut menggigit siapa saja? Oke, jadi terkait pemeriksaan di Bareskrim ini kami sudah menyampaikan terkait bukti yang ini terkait illegal access. Dan kami sudah menyerahkan kepada Kanit dan juga saksi kunci. Nah, mungkin selebihnya udah itu aja. Ya, sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Benarkah ada ancaman pasal yang lebih berat daripada pasal perzinahan yang dipasang Mawa untuk menjerat Insan dan Inara yang membuat Mawa berubah tak lagi emosional? Entahlah.
Akibat kebocoran video CCTV tersebut, Insan merasa dijebak dan dirugikan karena niatnya untuk berpoligami dengan damai. Jadi mendadak berubah penuh drama konflik antara istri sah dengan istri kedua dan Insan tentunya. Oh, sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. Karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur, ya bukan orang lain. Yang jelas, apapun yang terjadi, Insan bersikukuh tak akan melepaskan Inara Rusli sebagai istri kedua dan bakal tetap mempertahankan Mawa sang istri sah. Bahkan mengaku bakal memperjuangkan hubungan poligami ini sampai titik penghabisan, walaupun mendapatkan tentangan keras dari Mawa sang istri sah. Tapi ketika kini Mawa mendadak berubah, tak lagi memberikan perlawanan emosional, bahkan lebih sering menggulirkan kata bijak setiap kali muncul di sosial media, teka-teki baru pun mencuat. Mungkinkah ini sinyal bahwa Mawa akhirnya pasrah dengan usaha Insan untuk mempertahankan poligami rumah tangganya dengan istri dua? Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak. Ya, menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Perubahan sikap Mawa masih menyisakan teka-teki panjang. Mungkinkah Mawa jadi memasang sikap pasif dan tak lagi emosional? Karena bagian dari strategi menjerat Insan dan Inara Rusli istri keduanya dengan aksi hukum. Apa saja indikasinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Perubahan sikap Wardatina Mawa masih menyisakan teka-teki panjang. Pasalnya, jika Roma tak dibangun dalam satu hari, maka sikap seorang manusia tak bisa berubah secepat kilat tanpa alasan. Tapi Mawa yang tadinya sering emosional, bahkan mampu mengumbar kalimat jahat lewat sosial media saat berkonflik dengan Insanul Fahmi, dalam hitungan hari bisa berubah jadi memasang sikap tenang, lengkap dengan unggahan kalimat-kalimat yang bernada bijak. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah Mawa jadi memasang sikap pasif dan tak lagi emosional karena bagian dari strategi menjerat Insan dan Inara Rusli istri keduanya dengan aksi hukum? Yang jelas, sampai hari ini pelaporan Mawa yang menjerat Insan dan Inara dengan pasal tentang perzinahan masih bergulir serius di Polda Metro Jaya. Hal ini terlihat dengan status Inara sebagai terlapor yang masih berlanjut ke tahap pemeriksaan tanpa ada upaya restoratif justice sama sekali. IR, ya, kan? Nah, ini IR yang sebagai terlapor. Ya, IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM. Kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi NN, ya,
penyelidik juga sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR, ya. Kemudian kita penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang. Oke. Kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya, kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RN itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta schedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya, IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin sudah. Jadi yang tidak hadir ini nanti RM dan IF, ya, IF. Kalau untuk RM itu ayah dari IF. Padahal, sebelum aksi hukum Mawa berjalan semakin serius di Polda Metro Jaya, Insan sudah berusaha untuk berdamai. Sampai melibatkan nama tokoh cendekiawan Muslim terkenal untuk ikut menengahi proses mediasi antara Insan dan Mawa. Tapi alih menyambut baik niat Insan ini, Mawa dan pihaknya malah mematahkan ucapan Insan dengan fakta mengejutkan, bahwa usaha mediasi tersebut sama sekali tak pernah ada. Yang ada justru ajakan Insan untuk berbicara berdua saja tanpa ada pihak lain, yang sontak saja mendapat penolakan keras Mawa. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun. Secara masalah perdamaian, ya. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau ayo kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya, etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Minta maaf, alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga juga, Mawa juga belum, hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja gitu. Itu yang Mawa bilang. Sikap Wardatina Mawa yang menolak luluh atas ajakan damai berpoligami dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli masih menyisakan tanda tanya. Masih belum mau melayangkan gugatan cerai, tapi mengapa Mawa masih bertahan tak mau menerima ajakan Insan untuk berpoligami? Benarkah sikap alot Mawa ini dipicu sikap Inara sang istri kedua yang tak mau meminta maaf kepada Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Wanita mana yang mau berbagi suami? Tentu saja naluri wanita seperti Wardatina Mawa memberontak tak mau. Sekaya-kayanya Insanul Fahmi sebagai pengusaha, Mawa bahkan tegas memberikan sikap tak mau jika harus menjalani kehidupan poligami dan menerima Inara Rusli sebagai istri kedua Insan, yang sontak saja menjulangkan babak teka-teki baru. Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu.
gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Berarti itu sudah mantap dokumen, artinya tidak ada kembali lagi ke Sudah, apalagi untuk di poligami. Masih belum mau melayangkan gugatan cerai, tapi mengapa sikap Mawa bak mundur segan maju tak mau? Buktinya, meski berusaha menjerat Insan dan Inara dengan pasal perzinahan, tapi toh Mawa menolak rujuk dan bertahan tak mau menerima ajakan Insan untuk berpoligami. Ada apa dengan Mawa? Benarkah sikap alot Mawa ini dipicu sikap Inara yang tak mau meminta maaf kepada Mawa karena sudah menjadi yang kedua secara diam? Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas, dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan kami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.